uh, sekali lagi, ini juga sudah berkali-kali saya tekankan, saya berharap semua takmir masjid di seluruh Indonesia, jam di masjid itu belum tentu cocok terus selama bertahun-tahun. Setiap Jumat nyocok nih, ndelok, bukan nyocok nih, melihat cocok enggak, kalau masih cocok, tolonglah, karena jam itu bisa geser, bisa beliar, bisa kecepatan. Sekarang ini kalau penyanyi ingin mencocokkan jam, saya baru saja mencocokkan jam dengan Mekah, sekarang jam 18:15, itu lebih 2,5 menit, yang di atas lebih berapa nih? 16, berarti lebih 1 menit. Ini gak gemen-gemen, apa gemen-gemen ini? Nggak main-main. Semua ibadah umat Islam itu ditentukan oleh waktu, dan waktu itu kali ini ditetapkan oleh jam. Kalau dulu perputaran matahari, perputaran matahari itu kan susah kita deteksi tiap kali. Ya yang paling mudah kan dengan jam. Sudah ada jam, manfaatkan, jadikan patokan. Nah, jadi patokan ya kudu bener. Dulu yang paling benar jam seluruh dunia itu di Denmark. 300 tahun hanya geser beberapa detik, 300 tahun. Kemudian Big Bang. Sekarang ini yang paling top adalah Grand Zamzam. Itu sudah, itu miliaran harganya, itu jamnya itu sudah di setel sedemikian rupa sehingga tidak pernah bergeser. Saya kalau nyocokkan, kalau bisa pas melihat Grand Zamzam di TV Mekah itu, ya itu, kalau tidak ya itu jam yang di pas ngaji Quran itu kan ada jamnya ditayangkan, cocokkan dengan itu. Jadi ini masjid ini sudah lama, tolonglah ya takmir, perhatikan. Jadi azan tuh kadang-kadang ya nggak pas Kemis atau Senin atau Kemis. Nek pas Senin kan Kemis itu kan penjenengan punya tanggung jawab juga toh. Jangan sampai ada orang buka lebih cepat. Ini sering. Mengapa? Bukan salahnya muadzin, salahnya jam. Nah jam salah sapa? Salah takmir. Sapa takmire? Jadi ini saya ngurak ya, opennya ngurak ini. Apa deh ngurak ini? Memotivasi, mendorong. Semua takmir perhatian itu sepele tapi penting. Apalagi jika dikaitkan dengan sholat isyraq. Saya sering menyaksikan penyanyi terlalu cepat isyraq. Isyraq itu potensial waktu tahrim. Sekali lagi, sholat isyraq itu kalau tidak pas waktunya, potensial menjadi waktu haram. Kan gak bagus toh. Iyalah, kalau soal ampunan Allah SWT, insya Allah Allah SWT maklum. Tapi jangan lalu menyembranak nih. Jangan mengabaikan, meremehkan. Jadi isyraq itu paling cepat 10 menit setelah terbit. Dan jam ini kecepatan. Jadi kalau ingin, misalnya pas tidak ada saya, itu 11 menit paling cepat. Wes iku ndak usah pakai itu, nanti saya cocokkan. Kemarin saya mau naik karena ndak ada kursi, saya ndak jadi. Nanti pinjam Pak Misni nggih kursi ini. Kapan-kapan tak cocok nih. Maksudnya nek sengki saya memang ndak bisa sih, saya ndak bisa nyocokkan. Tapi tolonglah yang bisa, yang ngerti, perhatian, dicocokkan. Ini jam itu dipasang untuk dipakai, bukan untuk tontonan. Saya menyerukan soal begini sudah sering loh ya. Jadi takmir ini yang bertanggung jawab. Mbuh ketuanya, mbuh sekretarisnya, mbuh pokoknya takmir. Duduk muadzin. Muadzin kan tergantung, tapi nek muadzin ngerti kecepatan ini ya jauh terus diikuti ya. Ya harus tunggu dulu. Saya kalau buka itu ndak ikut masjid sini. Ikut apa yang jadwal saya, wong masjid sini jamnya kecepatan. Kan? Walaupun 1 menit jenis kecepatan ya kecepatan. Walaupun memang waktu sholat itu sudah diundur 2 menit memang. Tapi ya jangan ngono lah, gunakan formalnya saja. Jadi waktu isyraq itu paling cepat 10 menit setelah terbit. Nah sini bel terbit itu lebih cepat 1 menit. Maka lebih 11 menit. Nah duha paling cepat setengah jam dari terbit. Sekarang hari ini terbitnya jam 5 persis. Ada juga yang membuat jam 4 lebih
59. Tapi saya menggunakan yang baku dunia ini, apa di dunia, jadwal di dunia bahwa terbit jam 5. Maka sholat duha paling cepat jam 5.30. Tapi kalau duha sih enggak keserempet waktu tahrim sih. Saya enggak khawatir kalau penyenang agak cepat dikit enggak apa-apa. Paling bagus duha mundur, lebih mundur sekitar jam 8 jam 9 itu. Kalau bisa, tapi biasanya kalau sudah biasa sholat pagi, enggak segera sholat duha pagi nanti lupa atau sibuk. Agak cepat sedikit enggak apa-apa kalau duha. Tapi kalau isyraq enggak boleh. Karena kalau kurang dari 10 menit matahari masih di bawah 2 penggalah. Penggalah ya apa? Rumhin. Jadi kalau dalam bahasa Arab rumhin, kalau dalam bahasa Jawa apa ya? Penggalah itu. Tombak ya. Ya kira-kira begitu kan, kita enggak mungkin ngukur matahari dengan tombak enggak. Ya pokoknya 10 menit lah. Gitu nggih. Jadi ini saya menghimbau, ya kalau ada saya segampang ngikut saya aja beres wes waktunya. Tapi kan sering enggak ada di sini, sehingga bukan berarti saya hebat, enggak. Saya cermat soal waktu sejak dulu. Bahkan tanpa melihat jam itu kadang-kadang kira-kira jam piro itu sering pas. Karena sudah sangat melatih perhatian pada jam. Ya, jadi saya berharap hati-hati kalau terkait ibadah berhubungan dengan jam, dengan waktu. Termasuk masjid sekitar kita sudah pernah saya WA, tolong jangan mendahului, jangan kecepatan. Kalaupun oke lah subuhnya masih ikut Kemenak, ya sudah silahkan aja. Sampai hari ini Kemenak memang masih menggunakan -20, ya sudah, tidak apa-apa, boleh. Tapi sholatnya memang ikut apa? Ya memang sudah diberitahu bahwa subuh kita ini berdasarkan standar dunia terlalu cepat 8 menit. Ya sudah. Jadi muadzin sini juga perhatian. Lihat aja jadwal itu subuhnya jam berapa, tambah 8 menit wis beres. Kalau hari ini lebih jam 3 lebih 39, 39 lebih 39, maka tambah 8 menit lebih 47 subuh kita, azan kita. Jangan terlalu mundur juga, terlalu mundur nanti jamaah juga bisa banyak telat karena mereka mengandalkan azannya. Kemudian nanti setelah ada alarm iqomat langsung iqomat, padahal baru selesai azan. Ya, jangan gitu. Baik, ini sederhana tapi harus menjadi perhatian kita semuanya, karena ibadah kita selalu terikat dengan waktu, dan waktu itu harus waktu yang pas, yang cocok, yang bisa dijadikan standar pewaktuan atau pembagian waktu untuk sholat dan puasa khususnya bagi kita semuanya.